Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 05 SAKM 003, kelompok 2 dari mata kuliah Teori Akuntansi. Dan perkenalkan, nama saya Alma Saskia Nurlita, serta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Saskia Nurhaliza Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursita Sumais Agustin. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza. Awal mula akuntansi. Sejarah akuntansi sendiri dimulai sejak zaman peradaban awal, yang dimana manusia mulai mencatat transaksi keuangan mereka di Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani, dan Roma. Masing-masing peradaban tersebut telah memiliki pencatatan keuangan yang sangat sederhana, dan pencatatannya pun berbeda-beda di setiap zaman. Akuntansi merupakan catatan-catatan yang disimpan sebagai bagian dari sistem feodal yang abad pertengahan. Tuan-tuan tanah biasanya dipergunakan untuk kegiatan seperti mengumpulkan dana pajak negara, dan dana ini dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan negerinya dan juga untuk kepribadian. Akuntansi pertama ditemukan. Akuntansi sebagai seni yang mendasarkan pada logika matematik, sampai sekarang dikenal sebagai pembukuan berpasangan atau biasa disebut double entry bookkeeping. Buku tersebut sudah dipahami di Italia sejak tahun 1495 pada saat Luca Pacioli, yaitu tahun 1445 sampai 1517, yang juga dikenal sebagai Friar atau Roma Luca dal Borgo, mempublikasikan bukunya tentang pembukuan di Venice. Buku berbahasa Inggris pertama diketahui dan dipublikasikan di London oleh John Gouge dan Gong pada tahun 1543. Apakah Lucius Pacioli penemuan pertama akuntansi modern? Lucius Pacioli sendiri mengaku bahwa dirinya hanyalah menuliskan, bukan penemuannya. Sebuah metode pencatatan pembukuan yang dianggapnya itu telah dipakai dan digunakan ratusan tahun sebelumnya oleh warga penduduk untuk berdagang pada masa itu. Dan bukan dirinya lah yang menemukan pembukuan ini, sistem pembukuan yang berganda tersebut. Namun meskipun Pacioli ini bukanlah penemuan tata buku berpasangan, Pacioli sangat membantu di dalam menyebarkan buku tersebut, gagasan mengenai tata buku berpasangan ke seluruh Eropa. Lalu untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem pembukuan, di mana pada tahun 1973 Gautier ini membagi perkembangan sejarah akuntansi di dalam 5 tahap. Yang pertama adalah periode prakapitalis, lalu yang kedua ada kapitalis nascent, di mana hal ini sejalan dengan penemuan double entry bookkeeping system yang berlangsung di sekitar abad ke-11 Masehi. Dan yang ketiga adalah kapitalis merkantilis, di mana hal ini ditandai dengan perkembangan ekonomi di daerah wilayah Eropa dan juga di wilayah timur. Dan untuk yang keempat itu adalah periode revolusi industri. Lalu yang kelima adalah perkembangan yang demikian cepat di bidang akuntansi secara terus-menerus. Kemudian untuk sejarah akuntansi di Indonesia sendiri tentu tidak bisa lepas dari perkembangan akuntansi di negara asal perkembangannya. Dengan perkataan lain, ini negara luarlah yang membawa akuntansi itu masuk ke dalam Indonesia. Dan untuk periodisasi perkembangan akuntansi di Indonesia, ini dapat dibagi atas 2 zaman, di mana itu ada zaman kolonial serta zaman kemerdekaan. Dan untuk yang selanjutnya ada akuntansi pada zaman kolonial, di mana di zaman kolonial ini dibagi juga atas 3 zaman. Yang pertama itu adalah zaman VOC, di mana sebelumnya ini Indonesia selalu bertransaksi dengan cara barter. Namun pada saat Belanda mulai masuk dan membentuk Perserikatan VOC, ada sebuah instruksi dari Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1642, di mana Gubernur Jenderal VOC ini mengharuskan dilakukannya pengurusan pembukuan atas pengeluaran atau eksploitasi garnisun-garnisun dan galangan kapal yang ada di Batavia dan di Surabaya.
Selanjutnya yang kedua ada zaman penjajahan Belanda, di mana catatan pembukuannya ini merupakan modifikasi dari sistem Venesia Italia. Sedangkan segmen bisnis menengah ke bawah itu dikuasai oleh pedagang keturunannya seperti Cina, India, dan juga Arab. Dan sejalan dengan itu, ada pula kebebasan dalam penyelenggaraan pembukuan sehingga praktik pembukuannya menggunakan atau dipengaruhi oleh sistem asal etnis yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada pada masa penjajahan Jepang, di mana kondisi pembukuan pada masa pendudukan Jepang ini tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan, karena mereka tetap menggunakan pola pembukuannya Belanda. Namun, Jepang ini mengajarkan pembukuan dengan menggunakan huruf kanji kepada rakyatnya, tetapi hal ini tidak diajarkan kepada orang-orang Indonesia. Selanjutnya yaitu pada zaman kemerdekaan. Sistem akuntansi yang berlaku awalnya di Indonesia adalah sistem akuntansi Belanda yang lebih dikenal dengan sistem tata buku. Sistem ini sebetulnya merupakan subsistem dari ilmu akuntansi dalam bidang metode pencatatan. Jadi bukan seperti ilmu disiplin ilmu akuntansi yang dikenal di Amerika. Untuk pengaruh di zaman kemerdekaan ini itu ada pengaruh pola Belanda dan pengaruh pola Amerika. Untuk pengaruh pola Belanda itu sendiri sebagai daerah bekas jajahan Belanda, kondisi praktik pembukuan dan perkembangan pemikiran akuntansinya adalah bagian sejarah perkembangan profesi akuntansi Belanda yang berpengaruh cukup kuat sampai dengan dasawarsa 1960-an. Profesi akuntansi Belanda memfokuskan pada teori nilai ganti, belum ada usaha konkret untuk merumuskan standar akuntansi yang berlaku umum, sebagaimana dilakukan oleh profesi akuntan Amerika. Untuk pengaruh pola Amerika itu sendiri, pada tahun 1905, beberapa perusahaan asing selain mulai masuk dan beroperasi di Indonesia, sejak diputuskannya hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Belanda pada tahun 1957, dampak yang ditimbulkan yaitu para pengajar Belanda dikembalikan ke negerinya, publikasi dan literatur terhenti pengirimannya, dan para pelajar yang memperoleh beasiswa dari pemerintahan atau yayasan diberi kesempatan studi ke Amerika atau negara lain selain Belanda. Selanjutnya sejarah IAI dan standar akuntansi Indonesia. Untuk IAI, pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Ambutari. Sedangkan Profesor Sumarjo lulusan pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan Indonesia pertama lulusan dari dalam negeri adalah Basuki Sidaharta, Hendra Damarwan, Tan Jongjo, dan Gotie Siem. Mereka lulusan pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Profesor Sumarjo mengambil prakasa pendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Tanggal pendirian IAI ditetapkan pada tanggal 23 Desember 1957. Dan untuk SAK itu sendiri, setidaknya terdapat 3 tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973, pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Yang kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, Komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkodifikasikannya dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Yang ketiga, pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan atau SAK per 1 Oktober 1994. Di sini terakhir ada pendidikan akuntansi. Sebelum dikeluarkannya UU nomor 34 tahun 1954 tentang gelar akuntan, semua orang dapat menyatakan bahwa dirinya adalah seorang akuntan dan memakai gelar akuntan tersebut. Dengan semakin banyaknya fakultas swasta, maka pemerintah bersama IAI mengatur pelaksanaan ujian negara akuntan. Pelaksanaan ujian ini terus dibenahi sampai pada akhirnya lulusan negeri dan swasta diwajibkan harus mengikuti ujian jika menginginkan gelar akuntan.
dalam rangka meningkatkan penguasaan akuntansi terhadap pengetahuan dan kompetensi teknis di bidang akuntansi, serta untuk menyongsong keterbukaan dalam era perdagangan bebas, terdapat mata kuliah yang diajukan sebagai berikut. Yang pertama ada teori praktik akuntansi keuangan, kemudian ada auditing dan jasa operasional akuntansi publik lainnya, ada akuntansi manajemen dan manajemen keuangan, ada sistem informasi akuntansi dan perpajakan, serta hukum komersial. Lalu, IAI sebagai organisasi profesi telah memfasilitasi anggotanya untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesionalnya yang terdiri dari 3 unsur, yaitu ada keterampilan profesional, ada pengetahuan profesional, dan ada etika profesi. Lalu maka dari itu, IAI menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan atau PPL yang meliputi ketiga unsur tersebut. Program ini dirancang untuk memudahkan para anggota IAI dalam memenuhi kewajibannya di bidang pendidikan dan latihan.